kita buka dengan doa dan doa akan dipimpin oleh adik A. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Saat ini kita menyanyi bersama-sama lagu apa? Lagu nasional 17 Agustus. Kembali berdiri. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Silakan duduk. Saat ini Ibu akan mengecek kehadiran dari peserta didik semua. Abisar, Adiba, Aliska, Amelia, Deovano, Eko Pratama, Sergio, Ibrahim, Kesia, Leonel, Wais Pakutungan, El Sarawi, Rifais Luande, Albata Kota Buga. Oke. Hadir. Ya, bersyukur pada Tuhan karena pada hari ini kita boleh hadir semua untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Untuk itu, Ibu memulaikan dengan Abisar untuk maju di depan.
Membaca. Susi dan Tina mengumpulkan daun yang berguguran di taman. Mereka memasukkan daun ke dalam kantong plastik. Kantong plastik berisi 630 daun. Kantong Tina berisi 670 daun. Oke. Silakan duduk. Baik. Susi dan Tina mengumpulkan daun yang berguguran di taman. Mereka memasukkan daun ke dalam kantong. Kantong plastik. Susi berisi 630 daun kentang di kantong Tina berisi 670. Iya, demikian tepuk tangan untuk Adisa dan lebih banyak belajar membaca di rumah supaya ke depan lancar untuk membaca. Kalau minggu lalu pelajaran sebelumnya apa yang diketahui oleh anak-anak? Pelajaran yang sebelumnya bermain peran, singa dan menonton video, apalagi mengamati, apalagi menulis, menyanyi. Pembelajaran yang lalu mengenai cerita dongeng apa? Fabel, jenis cerita fabel. Jadi jenis cerita dongeng ada beberapa jenis. Fabel, legenda, lelucon. Jadi yang kita gunakan sejak minggu lalu adalah cerita fabel. Cerita fabel ini yang berperan adalah hewan atau binatang-binatang. Tetapi dalam ceritanya menggambarkan tentang karakter dari manusia, budi pekerti dari manusia. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Dan pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga hari ini kita akan menceritakan tentang cerita dongeng. Namun yang lebih menarik lagi, cerita dongeng tersebut berbeda dengan pembelajaran yang lalu. Karena pada hari ini kita belajar cerita dongeng tentang kancil dan buaya. Sama-sama di sana ada binatang buas. Kalau pembelajaran yang lalu binatang buas apa? Singa adalah binatang buas. Singa adalah hewan pemakan daging. Pada hari ini juga dalam
cerita ini ada hewan pemakan daging, yaitu apa? Seperti yang ibu sudah bilang tadi. Namun yang menjadi harapan ibu ketika selesai pembelajaran dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita di hari ini, jadi yang menjadi harapan ibu untuk anak-anak ketika selesai pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada, silakan mengambil pulpen dan buku untuk dicatat. Yang pertama, dengan mendengarkan video dongeng pada layar ini, peserta didik dapat menganalisis cerita yang disampaikan dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks dongeng, peserta didik dapat menunjukkan pesan dalam cerita sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dengan percaya diri. Silakan dicatat. Oke, sudah? Tepuk diam. Jika aku tidak dapat, maka aku harus diam. Berarti duduk manis. Kita akan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan ibu akan menampilkan gambar-gambar yang akan diamati bersama. Gambar-gambar hewan yang akan diamati bersama. Sesudah ini ada pertanyaan yang ibu akan sampaikan kepada anak-anak. Perhatikan baik-baik, nanti sesudah ini ada pertanyaan yang ibu akan berikan kepada semua peserta ini. Ya, semua sudah melihat gambar yang ibu tampilkan tadi? Ada hewan apa? Kelompok sini ada hewan apa? Anjing, ayam, berapa? Bebek, binatang buas. Di sana ada binatang buas. Binatang apa itu? Hewan pemakan daging. Ada apa lagi? Ada anjing. Oke, di sana ada. Kalau kancil kakinya ada berapa? 4. Nah, kalau bebek? 2.
sana ada nama-nama hewan yang berkaki 4, ada yang berkaki 2. Dalam cerita dongeng kita di hari ini, ada binatang yang ibu tampilkan tadi, yang namanya kancil dan buaya. Ketika kita memperhatikan gambar-gambar tadi, ada kaitannya dengan cerita dongeng yang akan disampaikan tadi. Untuk itu, mau nonton video? Kita akan tampilkan video dongeng. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Amati baik-baik cerita yang ada dalam cerita dongeng ini. Karena sebentar ada spasi. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah kancil dan buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, terdapat beragam macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Ingat kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. Selamat pagi kancil. Selamat pagi berang-berang. Kancil. Iya Dora, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang terperosok masuk ke lubang. Mereka tidak bisa keluar karena tanah itu terlalu tinggi bagi mereka untuk melompati. Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian. Kancil pun masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini. Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung kancil. Dengan mudahnya, kancil membawa keluar anak-anak ayam dari dalam lubang. Setelah keluar dari lubang, kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Tak begitu lama, kancil melihat seekor induk ayam yang terlihat bingung. Nampaknya ibu kalian sedang mencari kalian. Hai induk ayam, sepertinya kau mencari anakmu. Mereka tadi terperosok, lalu aku membantunya keluar. Oh, anak-anakku. Nah, turunlah prajurit-prajurit kecil. Mereka pun turun satu persatu dari punggung kancil. Induk ayam senang telah ditolong oleh kancil. Terima kasih, Kancil. Makasih, Tuan Kancil. Sama-sama, jaga mereka baik-baik. Sampai jumpa. Dadah. Hati-hati, Tuan Kancil. Kancil pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia merasa lapar dan mulai memakan dedaunan yang segar. Dedaunan ini belum cukup membuatku kenyang. Kancil kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan lain yang lebih segar. Semakin siang, cuaca terasa semakin panas. Sinar matahari hari ini sungguh terik. Aku jadi haus. Kancil pun berhenti di tepi sungai untuk melepas dahaga. Segarnya air sungai ini. Aku
Aku sudah tidak haus lagi. Air pembunuhnya memang menyegarkan. Terowonganku tak lagi kering. Selesai minum, Kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Itu pohon buah-buah yang segar. Namun sayangnya, air sungai itu begitu deras. Kancil tak berani menyeberangi sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang. Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini. Kancil pun membangunkan salah satu buaya. Buaya, bangunlah sejenak. Hei, kenapa membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku? Tenanglah dulu. Aku membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Benarkah? Kalau begitu, akan kupanggilkan teman-temanku lainnya. Buaya lalu menjemur ke sungai untuk memanggil teman-teman lainnya. Sementara itu, Kancil tertawa kecil. Semoga saja buaya-buaya itu terperdaya oleh tipuanku. Hai teman-teman, kemarilah. Aku punya berita bagus buat kalian. Teman, kita akan dapat daging. Benar, si Kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai agar Kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Semua buaya pun berkumpul. Dan mereka mulai berjejer-jejer sepanjang sungai hingga membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh Kancil. Nah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan menghitung kalian. Iya ya, lekatlah mulai menghitung. Kami sudah lapar. Kancil mulai melompati punggung buaya satu persatu sambil pura-pura menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai menghitung buaya terakhir, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang. Setelah itu, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya. Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita ditipu. Maksudku, dia menjadikan kita sebagai jembatan penyeberangan. Buaya pun menjadi kesal karena ia merasa ditipu oleh Kancil. Awas kau Kancil. Sementara itu, Kancil berhasil menjauh dari para buaya. Dan kini ia sedang menikmati buah-buahan yang segar. Pesan Oke, demikian tayangan pembelajaran video pada hari ini. Ibu mau bertanya, yang dilakukan oleh Kancil ada dua perbuatan. Perbuatan yang baik dan perbuatan yang jelek atau yang jahat. Perbuatan yang baik tercermin di mana? Menolong anak ayam. Dewa, perbuatan yang jelek di mana? Di buaya. Yang Kancil perbuatan jelek ada di mana tadi? Menipu buaya. Jadi ketika kita mengamati tadi itu ada dua perbuatan, yang baik dan yang jelek. Jadi ingat baik-baik, sebentar ada pertanyaan yang Ibu bagikan. Namun sebelum Ibu memberi soal, memberi lembar kerja, kembali Ibu mengingatkan kepada anak-anak untuk membaca. Untuk membaca teks sesudah ini, dan ketika membaca kita harus menggunakan tanda baca. Untuk itu perwakilan
dari kelompok 1 untuk maju di depan dan membaca teks yang ada. Kancil dan Perhatikan buaya. yang lain. Suatu hari, ada seekor kancil sedang duduk bersantai di bawah pohon. Ia ingin menghabiskan waktu siangnya dengan menikmati suasana hujan yang asri dan sejuk. Beberapa waktu kemudian, perutnya keroncongan. Ya, kancil yang konon katanya cerdik itu lapar. Ia sedang berpikir untuk mendapatkan mentimun yang letaknya berada di seberang sungai. Tiba-tiba terdengar suara kecipak keras dari dalam sungai. Ternyata itu adalah buaya. Kancil yang cerdik itu pun punya ide jitu untuk menghilangkan rasa laparnya. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan cepat ke arah sungai untuk menghampiri buaya. Selamat siang, buaya. Apakah kau sudah makan? Tanya kancil berpura-pura. Namun buaya itu tetap diam. Nampaknya ia tertidur pula sehingga tidak menjawab pertanyaan kancil. Si kancil itu pun mendekat. Kini jaraknya dengan buaya hanya 1 meter saja. Hai buaya, kamu punya banyak daging segar. Apakah kau sudah makan siang? Tanya kancil dengan suara yang dikeraskan. Buaya itu tiba-tiba mengibaskan ekornya di air. Ia bangun dari tidurnya. Ada apa? Kamu mengganggu tidurku saja, jawab buaya agak kesal. Sudah kubilang, aku punya banyak daging segar, tapi aku malas untuk memakannya. Kau tahu bukan, kalau aku tidak suka daging, jadi aku berniat memberikan daging segar itu untukmu dan teman-temanmu. Jawab kancil polos. Benarkah itu? Aku dan beberapa temanku memang belum makan siang. Hari ini ikan-ikan entah pergi kemana sehingga kami tak punya cukup makanan. Jawab buaya kegirangan. Kebetulan sekali, kau tidak perlu khawatir akan kelaparan buaya. Selama kau punya teman yang baik sepertiku. Benarkah? Hahaha, ujar kancil sembari memperlihatkan deretan gigi lucunya. Terima kasih kancil, ternyata hatimu begitu mulia. Sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman di luar sana. Mereka bilang kalau kau licik dan suka memanfaatkan keluguan temanmu untuk memenuhi segala ambisimu. Jawab buaya yang polos tanpa ragu-ragu. Mendengar itu, kancil sebenarnya agak kesal. Namun, ia harus tetap terlihat baik demi mendapatkan mentimun yang banyak di seberang sungai. Aku tidak mungkin sejahat itu. Biarlah mereka hanya belum mengenalku saja, sebab selama ini sikapku terlalu cuek dan tidak peduli dengan omong kosong seperti itu. Sekarang panggillah teman-temanmu, ujar kancil. Buaya pun tersenyum lega. Akhirnya ada jatah makan siang hari ini. Teman-teman, keluarlah, kita punya jatah makan siang. Daging segar yang sangat menggoda. Kalian sangat lapar bukan? Pakik buaya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar teman-temannya cepat keluar. Tak lama kemudian, 7 ekor buaya yang lain pun keluar secara bersamaan. Melihat kedatangan buaya itu, kancil berkata, "Ayo berbaris yang rapi, aku punya banyak daging segar untuk kalian." Mendengar itu, 7 ekor buaya itu pun berbaris rapi di sungai. Baiklah, aku akan menghitung jumlah
Buaya itu pun merasa begitu. Salah satu di antara mereka berkata, "Akan aku balas semua perbuatanmu." Kancil pun pergi sembari berkata, "Terima kasih buaya bodoh. Aku pamit pergi untuk mencari mentimun yang banyak. Aku lapar sekali." Selanjutnya, silakan. Ya, Kancil dan buaya. Suatu hari, ada seekor kancil sedang duduk bersantai di bawah pohon. Ia ingin menghabiskan waktu siangnya dengan menikmati suasana hutan yang asri dan segar. Beberapa waktu kemudian perutnya keroncongan. Yang kancil yang konon katanya seperti itu. Lapar dia sedang berpikir untuk mendapatkan mentimun yang letaknya berada di seberang sungai. Tiba-tiba terdengar suara ketipak keras dari dalam sungai. Ternyata itu adalah buaya. Kancil yang cerdik itu pun punya ide itu untuk menghilangkan rasa laparnya. Ia bangkit dari duduknya. "Apakah kau sudah makan?" tanya kancil berpura-pura, namun buaya itu tetap diam. Nampaknya ia tertidur pulas sehingga tidak menjawab pertanyaan kancil. Si kancil pun mendekat kini jaraknya dengan buaya hanya 1 meter saja. "Hai buaya, aku punya banyak daging segar. Apakah kau sudah makan?" "Siap," tanya kancil dengan suara yang dikeraskan. Buaya itu tiba-tiba membebaskan ekornya. Di air ia bangun dari tidurnya. "Ada apa kau mengganggu tidurku saja?" jawab buaya agak kesal. "Sudah kubilang aku punya banyak daging segar, tapi aku malas untuk memakannya. Kau tahu bukan kalau aku tidak suka daging? Jadi aku berniat menjadikan daging segar itu untuknya dan teman-temanmu," jawab kancil polos. "Benarkah itu? Aku dari beberapa teman-temanmu. Memang belum hari ini ikan-ikan entah pergi kemana, sehingga kami tak punya cukup makanan," jawab buaya. Kegirangan, kebetulan sekali kau tidak perlu khawatir akan kelaparan buaya. Selama kau punya teman yang baik sepertiku. Benarkah? Hahaha. Ujar kancil sembari memperlihatkan deretan gigi runcingnya. "Terima kasih kancil. Ternyata hatimu begitu mulia. Sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman
suka memanfaatkan kelucuan temanmu untuk memenuhi segala ambisimu. Jawab buaya yang polos tanpa ragu-ragu mendengar itu mancir yang banyak di seberang sungai. Aku tidak mungkin sejahat itu, biarlah mereka hanya belum mengenalku saja sebab selama ini sikapku terlalu cuek dan tidak peduli dengan orang kosong seperti itu. Sekarang panggilan teman-temanmu, ujar Kancil. Buaya itu pun tersenyum lega. Akhirnya ada jatah makan siang hari ini. Teman-teman, keluarga kita punya jatah makan siang daging segar yang sangat menggoda. Kalian sangat tepat. Kita punya jatah makan siang daging segar yang sangat menggoda. Kalian sangat lapar. Bukan buaya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar teman-temannya cepat keluar. Tak lama kemudian 7 ekor buaya yang lain pun keluar secara bersamaan. Melihat kedatangan buaya itu, Kancil berkata, ayo berbaris yang rapi. Aku punya banyak daging segar untuk kalian. Mendengar itu 7 ekor buaya itu pun berbaris rapi di sungai. Baiklah, aku akan menghitung jumlah kalian agar daging yang aku bagikan bisa merata dan adil. Ibu Kancil pun meloncat-loncat dan melewati 9 ekor buaya sembari berkata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan hingga akhirnya ia sampai. Kancil terhendak terbahak-bahak lalu berkata, betapa bodohnya kalian. Bukankah aku tak membawa sepotong pun daging segar di tangan? Itu artinya aku tak punya daging segar untuk berbagi. Semakan siang kalian. Enak saja, mana bisa kalian makan tetap tanpa ada usaha. Buaya itu pun merasa tertipu. Salah satu di antara mereka berkata, aku akan membalas semua perbuatanmu. Kancil pun pergi sembari berkata, terima kasih buaya bodoh. Aku pamit pergi untuk mencari mentimun yang banyak. Aku lapar sekali. Iya. Beri tepuk tangan untuk Amir dan Nana. Sesudah menonton video, sesudah membaca teks, tadi Ibu sudah bilang menggunakan tanda baca supaya bacaan tersebut dipahami. Dan sekarang kita akan bekerja kelompok dengan anggota kelompok. Kalau ini adalah kelompok yang lalu, sekarang Ibu ajak lagi. Jadi kelompok 1 Amelia, Faiz Pakutungan, Silmi dan Adiba. Sedangkan kelompok 2 Deopani, Deopano, Faiz Luande, Baim, Leon dan El. Kelompok 3
Menuju ke kelompok masing-masing. Silakan menuju ke kelompok masing-masing. Kelompok 2, Deopano, Faiz, Baim, Leon, dan R. Kelompok 3, Al, Adi, Kekio, Al, Abi, Sergio, Eko. Mana Eko? Eko. Silakan. Perhatikan, ada lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Dan sementara kerja kelompok, ada penilaian dari Ibu. Ada penilaian di sana. Ada disiplin, ada tanggung jawab, ada kerjasama. Jadi ketika kerja kelompok ada penilaian dari Ibu guru. Untuk itu, ketika melaksanakan tugas atau sedang mengisi LKPD, harus ada kerjasama supaya ada penilaian. Silakan dengan kerjasama dan memperhatikan membaca teks lagi, kembali baca teks yang ada. Jawabannya langsung di kertas. Kerjasama, Sergio. Kerjasama. Baru abis menyeberang di mana lagi? Yang apa tuh? Dengan suara, gaya dengan suara. Sampai di mana loh? Salah.
Agar dia bisa menyeberang. Yang ini. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Jangan lupa mengisi nama-nama di bagian paling bawah. Kelompok mana lagi yang sudah
Sekarang yang akan mempresentasikan terlebih dahulu adalah kelompok 2. Disilakan. Hewan yang dikenal cerdik dan suka kancing. Hewan makan daging buaya, kancing berlari dengan sedang. Berikut yang dilakukan kancing setelah menipu buaya lari. Apa yang menjadi pesan moral dalam cerita dongeng kancing dan buaya? Pesan moral dari cerita dongeng kancing dan buaya adalah kancing menipu buaya agar dia bisa menyeberang dan mendapatkan keinginannya, dan buaya pun menjadi marah. Ingat, semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Gunakan kecerdasanmu hanya untuk hal-hal baik dan kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, disilakan. Nomor 1. Hewan yang terkena cerdik dan pintar, kancing. 2. Hewan pemakan daging, buaya. 3. Kancil berlari dengan kencang. 4. Berikut yang dilakukan kancil setelah menipu buaya. Berlari. 5. Pesan moral dari cerita dongeng kancil dan buaya. Semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Gunakan kecerdasan hanya untuk hal-hal yang baik. 2. Kita harus saling tolong menolong. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok yang paling terakhir, kelompok berapa? Kelompok 1. Disilakan perwakilan dari kelompok 1. Hewan yang terkenal cerdik dan pintar, kancil. Hewan pemakan daging, singa. Kancil berlari dengan kencang. Berikut yang dilakukan kancil setelah menipu buaya, berlari. Apa yang menjadi pesan moral dalam cerita dongeng kancil dan buaya? Pesan moral dari cerita dongeng kancil dan buaya adalah kancil menipu buaya agar dia bisa menyeberang dan mendapatkan keinginannya, dan buaya pun menjadi marah. Semua perbuatan yang jelek hanya akan menambah musuh. Gunakan kecerdasan hanya untuk hal-hal yang baik. Dan jangan kita meniru. Kelompok 1. Iya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, mana kelompok 2? Demikian hasil presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Dan Ibu akan memberi apresiasi yang terbaik. Semua dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kira-kira ada yang dapat memberikan tanggapan? Dari kelompok lain mungkin ada yang memberikan pertanyaan. Umpama kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Ada. Kalau tidak ada, sekarang Ibu menyampaikan bahwa dari
kesimpulan cerita dongeng tadi, di sana Ibu mengambil cerita dongeng jenis fabel. Jenis fabel itu adalah dongeng yang diperankan oleh hewan tetapi menggambarkan dari karakter manusia. Budi pekerti dari manusia seperti dari awal Ibu bilang tadi. Selanjutnya ada dua peran yang di sana dilakukan oleh Kansil. Ada perbuatan yang jelek, ada perbuatan yang baik. Hari ini dalam pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Indonesia, kita menyampaikan pesan moral dari cerita tadi. Ternyata dari cerita tadi pesan moralnya, Kansil ternyata di tengah-tengah kelicikan, dia bisa menipu buaya. Dia bisa menipu buaya, hewan pemakan daging. Menginginkan supaya dia bisa mengambil buah yang ada di seberang. Dia menyuruh buaya untuk berjejer agar dia bisa melompati buaya menjadi jembatan. Ketika sampai di sana, hitungan yang ketujuh langsung dia melompat. Setelah itu apakah dia kembali ke buaya memberi daging atau tidak? Tidak. Dia langsung pergi, lari dengan kencang. Sehingga dia langsung dapat mengambil buah yang dia inginkan. Tetapi dia menipu buaya. Dengan demikian, kita selaku manusia, terutama peserta didik, tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh Kansil, menjadi penipu. Itu adalah perbuatan jelek. Karena perbuatan jelek akan menambah musuh. Akan menambah musuh. Maka gunakanlah kecerdasan kita untuk melakukan hal-hal yang apa? Hal-hal yang baik. Yang kedua, perbuatan baik yang dilakukan oleh Kansil apa tadi? Menolong anak ayah. Olehnya, di situ kita bisa tiru. Perbuatan yang baik, kita menolong sesama, kita menolong teman apabila dalam kesulitan. Itu pesan moralnya ada dua, yang baik dan yang jelek tidak bisa kita tiru. Jadi pesan moral yang baik harus kita tiru. Pesan moral yang tidak baik jangan kita tiru. Karena lewat perbuatan Kansil tadi dengan menipu akan menambah banyak musuh. Jadi itu kesimpulan cerita dari cerita dongeng tadi. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya atau tidak? Selanjutnya disampaikan kepada anak-anak bahwa pada hari selanjutnya di pertemuan berikut, Ibu akan memberikan pelajaran yang lebih menarik lagi. Dengan satu catatan, kita banyak belajar di rumah. Terutama anak-anak yang belum lancar membaca, harus banyak belajar untuk membaca. Gunakan kesempatan. Kalau di sekolah seperti ini, ada waktu lowong, kita gunakan untuk membaca. Dengan menggunakan tanda baca. Ada beberapa siswa yang belum lancar membaca itu, perhatikan baik-baik. Untuk dapat belajar membaca dengan baik. Di sekolah, di rumah. Bawa buku bacaan dari rumah, dari sekolah bawa di rumah. Dan belajar di rumah. Supaya di rumah ada buku bacaan untuk membaca. Habisan, Faiz, Pak Putungan lebih banyak belajar membaca. Jadi dari pembelajaran tadi apa saja yang dipelajari pada hari ini? Menonton video, membaca, terutama membaca, menulis, mengamati cerita dongeng yang ada tadi. Itu Ibu bilang. Ketika kita mengamati ada kesimpulan cerita, ada pesan moralnya di sana. Apalagi? Bisa berbagi cerita lewat diskusi. Dan tadi dalam diskusi kelompok bisa berbagi cerita. Apalagi? Menonton video tadi sudah. Dan kalau sudah, kira-kira pelajaran di bagian-bagian mana yang menjadi kesukaan dari peserta didik? Pasti menonton.
Yang pasti menonton adalah hal yang disukai oleh peserta didik. Karena kalau menonton video, hati kita merasa gembira. Tetapi juga dengan pengamatan yang baik sehingga peserta didik dapat membaca cerita dongeng dengan baik, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan baik. Dan di akhir pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik diingatkan ketika pulang melihat kendaraan kalau di jalan, dan jangan lupa untuk belajar di rumah. Oke, disilakan berdiri. Kita menyanyi bersama-sama lagu daerah. Ayo. Dua ribu. 1, 2, 3. Masih semangat ini? Masih. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Masih tetap berdiri. Untuk mengakhiri kegiatan kita di hari ini, kita tutup dengan doa. Dan Adi Amelia untuk memimpin doa. Tangan ke atas, menggambar bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Guru yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular berikat di atas pundak kanan.
Baik, demikian pembelajaran kita di hari ini. Silakan duduk. Siapa duduk yang paling banyak? Iya, yang terbaik dahulu. Kelompok 2, silakan.